Jemaat yang dikasihi oleh Tuhan, kita akan berdoa sebelum masuk dalam pelayanan firman Tuhan saat ini. Mari berdoa. Bapa yang di surga, kami mau mendengar akan firman-Mu. Biarlah dengan pimpinan Roh-Mu yang kudus, kami diberikan hikmat pengertian oleh Tuhan, supaya kami boleh mengertinya, bahkan kami melakukannya dalam hidup beriman kami. Berfirmanlah Tuhan, karena kami sudah sedia untuk mendengarnya. Di dalam nama Yesus kami berdoa. Amin. Pembacaan firman Tuhan bagi kita pada malam hari ini dari Amsal pasal 9 ayat 10 sampai dengan 18. Firman Tuhan demikian bunyinya. Permulaan hikmat adalah takut akan Tuhan, dan mengenal yang Maha Kudus adalah pengertian. Karena oleh aku umurmu diperpanjang, dan tahun-tahun hidupmu ditambah. Jikalau engkau bijak, kebijakanmu itu bagimu sendiri. Jikalau engkau mencemooh, engkau sendirilah orang yang akan menanggungnya. Perempuan bebal cerewet, sangat tidak berpengalaman ia, dan tidak tahu malu. Ia duduk di depan pintu rumahnya di atas kursi, di tempat-tempat yang tinggi di kota. Dan orang-orang yang berlalu di jalan yang lurus jalannya diundangnya dengan kata-kata. Siapa yang tak berpengalaman, singgahlah kemari. Dan kepada orang yang tidak berakal budi katanya, air curian manis dan roti yang dimakan dengan sembunyi-sembunyi lezat rasanya. Tetapi orang itu tidak tahu bahwa di sana ada arwah-arwah, dan bahwa orang-orang yang diundangnya ada di dalam dunia orang mati. Demikianlah firman Tuhan. Bapak Ibu sekalian jemaat Tuhan, tema kita pada malam hari ini yaitu undangan kebodohan. Pada ayat 13 diceritakan bahwa yang mengadakan pesta undangan kebodohan ini adalah seorang perempuan yang sangat menarik, yaitu mari kita bersama-sama mencoba membayangkan perempuan ini membuat persiapan yang cukup baik dengan mengajak orang-orang untuk hadir dalam pesta perjamuan yang dia buat. Perikop mengatakan bahwa ia adalah seorang perempuan yang bebal atau bodoh, yang tidak berpengetahuan, tidak berpengalaman, tapi justru dia menggunakan kebodohannya. Dengan bodohnya dia mengadakan sebuah pesta yang juga mengajak orang-orang untuk ikut dalam kebodohannya. Ia orang yang cerewet, ia suka duduk di depan pintu rumahnya di atas kursi yang tinggi, dan dengan kata-katanya, dengan ungkapan-ungkapannya, dengan ajakan-ajakannya, dia mengajak setiap orang yang lewat di depan rumahnya supaya hadir dalam perjamuan kebodohan yang dia ajak. Mungkin penampilannya menarik, mungkin seluruh tubuhnya dihiasi dengan perhiasan-perhiasan yang mahal, sehingga orang tidak hanya melihat kata-katanya, tetapi juga orang memperhatikan apa yang dipakainya. Dan itu membuat dia menjadi sangat menarik. Mengapa disebut sebagai perjamuan kebodohan, Bapak Ibu Saudara? Oleh karena dalam perjamuan ini rupa-rupanya yang disajikan oleh perempuan ini adalah semua kesenangan-kesenangan yang memberikan kenikmatan bagi manusia. Tapi kesenangan ini didapat justru dari hasil curian. Barang-barang yang haram, barang-barang yang murahan, barang-barang yang dimakan secara tersembunyi atau terlarang. Orang ini karena bebal, karena bodohnya, ia sama sekali sudah tidak punya rasa malu dengan apa yang dia lakukan, apa yang dia tawarkan. Bagi dia bahwa yang penting bagaimana bisa menikmati kesenangan dan orang lain tertarik untuk itu. Kitab Amsal dalam perikop ini menggambarkan perempuan bodoh ini adalah perempuan yang bermulut manis,
yang memberikan daya pikat yang luar biasa dengan rayuan-rayuannya. Dan itu yang kita bisa lihat dari cara kerjanya si iblis ketika dia dengan daya pikatnya berusaha untuk merayu manusia untuk mengikuti jalannya, yang akhirnya kita bisa menuju pada kehancuran, bahkan kematian. Manusia bisa saja menutupi akan segala, matanya, telinganya, ketika dia mendengar rayuan-rayuan yang menarik, hal-hal yang menjanjikan, yang menyenangkan, yang membuat dia lupa terhadap persoalan hidup, yang membuat dia bisa menikmati segala kesenangan-kesenangannya, yang membuat dia bisa merasakan bahwa inilah dunia. Dan itu yang ditawarkan oleh iblis. Dan seringkali kalau orang sudah ada dalam situasi itu, dia sulit sekali untuk mendengar orang lain. Yang dilihat hanya menariknya, manisnya, enaknya. Yang dia lihat adalah bagaimana supaya semuanya itu bisa menyenangkan dirinya. Tidak peduli dari mana asalnya. Manusia cenderung hanya memperhatikan kemasan luarnya dan manusia sangat terpikat kalau kemasannya cantik, menarik, tanpa peduli isinya. Apakah semua yang dimiliki oleh kita adalah kita anggap sebagai berkat Tuhan? Oh, belum tentu. Iblis juga bisa mendatangkan kesuksesan dengan cara-cara yang salah dalam hidup kita. Dia menutup mata kita, menutup seluruh hati kita, dan kita melihat bahwa kita sedang menikmati berkat Tuhan. Padahal itu adalah cara iblis untuk membuat kita terjebak. Orang memiliki uang, dia tidak puas dengan apa yang dia punya. Banyak anak Tuhan akhirnya terjebak dalam korupsi. Banyak anak Tuhan yang terjebak dalam judi online. Dia tidak peduli bahwa keluarganya jadi korban. Dia harus berhutang kanan kiri. Dia harus mengorbankan anak-anaknya. Dia tidak peduli. Kesuksesan terkadang menjadi strategi si iblis untuk menjatuhkan anak-anak Tuhan. Ia bisa merubah orang yang berserah menjadi orang yang serakah. Ia bisa merubah orang yang murah hati, yang suka memberi, dan menjadi kikir karena takut kehilangan apa yang dia punya. Dia bisa merubah orang yang jujur menjadi orang yang korup dan juga orang yang jahat. Ini adalah undangan-undangan kebodohan yang terus ada sampai pada saat ini yang ditawarkan oleh si iblis. Perikop ini memberi pelajaran penting bagi kita pada hari ini. Yang pertama, Bapak Ibu Saudara, Amsal mengatakan permulaan hikmat adalah takut akan Tuhan. Siapapun kita, apapun keadaan kita, takut akan Tuhan seharusnya menjadi prioritas untuk hidup kita. Takut akan Tuhan hanya bisa terjadi jikalau Bapak Ibu Saudara dan saya dapat menyadari dengan sungguh-sungguh apa yang ada dalam hidup kita masing-masing. Apa yang kita punya, apa yang kita miliki sampai pada hari ini. Semuanya karena anugerah Tuhan, semuanya karena pertolongan Tuhan. Nafas hidup kita sekalipun itu adalah anugerah Tuhan. Kita bisa ada sampai hari ini anugerah Tuhan. Sehingga ketika kita bicara tentang Tuhan, ada rasa takut, ada rasa gentar, ada rasa hormat kepadanya. Selain itu, orang yang takut ada Tuhan adalah orang yang mengenal jalannya. Bahwa Tuhan tidak pernah membawa kehidupan pada kebinasaan. Dia membawa pada hidup yang kekal, hidup yang mendatangkan kehidupan. Hidup yang membuat kita bisa menikmati hidup yang sesungguhnya. Ketika kita ada di dalam dunia ini, kita merasakan bahwa saya hidup. Dengan kesederhanaan yang ada, dengan apa yang kita punya, kita merasa bahwa kita hidup. Karena apa? Kita punya rasa syukur. Karena kita melihat bahwa Tuhan ada, Tuhan menjaga, Tuhan menolong. Mengenal jalannya membuat kita selalu tertarik untuk datang dalam perjamuan-perjamuan yang baik, yang diadakan hanya oleh Tuhan sendiri. Yang kedua, orang yang takut akan Tuhan, ia dengan jelas dan tegas bisa membedakan mana ajakan yang bisa mendatangkan kehidupan, mana ajakan yang bisa mendatangkan kematian. Orang yang memiliki hikmat, dia tidak terburu-buru mengambil keputusan berdasarkan keinginan atau hawa nafsunya,
tapi dia akan secara bijak dia pertimbangkan segala yang dilakukan dengan mengandalkan kepada Tuhan. Manusia adalah ciptaan yang paling istimewa, dan kita diberikan kemampuan untuk mempertimbangkan segala sesuatu. Godaan, rayuan iblis begitu banyak di sekitar kita. Sukses yang diraih dengan cara mudah dan gampang pun sering ditawarkan oleh iblis. Apalagi ketika kita ada dalam masa sulit. Tapi juga tidak menutup kemungkinan ketika kita ada di dalam masa-masa senang, masa-masa berkelimpahan. Iblis juga menawarkan dan terus menawarkan ada jalan untuk menambah apa yang kita punya. Dan seringkali manusia tertarik untuk itu. Oleh karena itu Allah justru kadang-kadang mengajari kita untuk memiliki masa-masa sulit atau masa-masa krisis. Allah izinkan untuk ada masa sulit, masa krisis terjadi dalam hidup kita. Bukan karena dia nggak sayang, bukan karena dia menghukum kita Bapak Ibu Saudara. Tapi justru dalam situasi-situasi itu Allah sedang mendidik Bapak Ibu Saudara dan saya. Dalam Ibrani 12 ayat 10 dikatakan, Allah menghajar kita untuk kebaikan kita. Setiap krisis merupakan peluang untuk hidup lebih takut pada Tuhan. Peluang untuk kita perbaiki kita punya diri. Setiap kesempatan untuk memperbaiki kita punya hidup. Memperbaiki kita punya rencana-rencana. Kita atur bersama dengan Tuhan. Kita hidup lebih bijaksana dalam keluarga, dalam rumah tangga, dalam pekerjaan. Ya, Bapak Ibu Saudaraku sekalian. Ulangan 28 ayat 13 dikatakan, Tuhan akan mengangkat engkau menjadi kepala, bukan menjadi ekor. Ya, kepada mereka yang diangkat menjadi kepala adalah mereka yang mau mendengar atau mau diajak untuk masuk dalam perjamuan hikmat Tuhan. Karena dia ingin mengenal Tuhan, karena dia tahu bahwa dia punya hidup lebih baik. Tuhan menolong kita semua untuk menjadi keluarga-keluarga Tuhan yang diberkati. Amin. Mari berdoa. Bapa yang ada di dalam surga, kami datang kembali kepada Tuhan. Kami bersyukur ada firman Tuhan yang boleh kami dengar pada hari ini. Tuhan materaikan firman itu dalam hati dan pikiran kami. Dan biarlah kami boleh menjadi pelaku-pelaku firman. Hamba berdoa bagi seluruh jemaat Eklesia Bandara Udara Internasional I Gusti Ngurah Rai. Tuhan Yesus tolong supaya jemaat kami, pelayanan kami diberkati oleh Tuhan. Situasi-situasi sulit yang terjadi dalam hidup kami pada masa-masa pandemi ini, biarlah kami tetap berpikiran, hanya memandang kepada Tuhan sebagai satu-satunya pertolongan kami. Kami percaya Tuhan baik, Tuhan memelihara hidup kami. Berkati semua kebijakan-kebijakan yang ada dalam gereja kami. Kami berdoa mereka yang sakit, Tuhan sembuhkan mereka. Mereka yang berduka cita, Tuhan hiburkan mereka. Mereka yang saat ini sungguh-sungguh membutuhkan pertolongan daripada Tuhan. Tuhan datang dan jangkau mereka dengan kasih-Mu. Dan biarlah Tuhan memakai banyak anak Tuhan untuk menjadi perpanjangan tangan Tuhan. Untuk melihat banyak kesulitan yang ada di sekitar mereka. Karena kami percaya hidup kami dipelihara oleh Tuhan. Terima kasih Bapa di dalam surga. Jauhkanlah daripada kami segala hal yang jahat. Pimpin hati kami, pimpin pikiran kami, bahkan langkah kami, supaya kami boleh mengambil keputusan-keputusan yang seturut dengan hikmat dari Tuhan saja. Inilah doa kami kepada Tuhan. Hanya di dalam nama Yesus kami berdoa. Amin. Demikianlah jemaat Tuhan, renungan kita pada hari ini. Tuhan Yesus memberkati. Terima kasih.